Jadi Bapak Ibu, ketika Anda dan saya menyampaikan sebuah kebenaran, maka akan ada dua hasil yang kita terima, yang kita lihat. Yang pertama, kita akan dibenci, atau yang kedua, akan ada orang yang bergabung bersama dengan kebenaran itu. Dan itu sesuatu yang sudah terjadi sejak zaman dulu. Jadi tidak perlu menjadi kekagetan untuk kita semuanya. Sekarang kita masuk ke Yohanes 8 ayat 2. Ayat itu mengatakan pagi-pagi benar, berarti hari ke-8 Bapak Ibu. Maksudnya hari ke-8 adalah hari ke-7 perayaan Pondok Daun-Daunan itu sudah selesai. Lalu di hari pertama sesudah hari ke-7 itu, Yesus berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ini yang menarik. Bapak Ibu perhatikan warna merah yang saya berikan di kalimat terakhir. Yesus duduk dan mengajar mereka. Kenapa saya agak tertawa? Ini menjadi menarik. Apakah Yesus tegar tengkuk? Padahal orang Yahudi, dalam hal ini pemimpin agama, sudah mempermasalahkan tentang hak dari mana Yesus mengajar. Dan mereka mempersalahkan ajaran Yesus. Tetapi pagi-pagi benar, Yesus sudah duduk dan kembali mengajar mereka. Apakah Yesus tegar tengkuk? Bukankah soal mengajar sudah diangkat menjadi masalah besar? Dan baru saja kemarin, kira-kira begitu ya. Yesus baru saja menghadapi bebalnya pemimpin agama. Tetapi Yesus seorang yang pantang mundur. Buat Yesus mengajar adalah salah satu talenta. Itu adalah kemampuan yang didapat oleh seseorang sejak dia lahir. Dan bila mana talenta itu dikhususkan untuk pelayanan, maka namanya karunia. Karunia roh. Roh Kudus yang akan membentuk talenta itu menjadi satu karunia. Artinya, tanpa dibayar, tanpa mungkin bahasanya bukan dibayar, tanpa menghitung-hitung sesuatu yang bersifat materi, maka talenta itu dipakai untuk pelayanan. Buat Yesus, mengajar merupakan suatu proses berulang-ulang yang memerlukan modal. Modal untuk mengajar adalah kesabaran dan ketekunan. Dan ini adalah salah satu sifat dari buah roh. Jadi Bapak Ibu, jangan berharap bahwa pengetahuan, kepandaian, dan kebijaksanaan itu dapat diperoleh secara instan. Tetapi semua itu melalui proses berulang-ulang. Dan bila mana kita membaca Ulangan 6 ayat 1 sampai 9 cukup panjang, tapi kita mau baca dari ayat yang keempat. Bolehkah seseorang membacakannya? Ulangan 6 ayat yang keempat. Ulangan 6 ayat yang keempat. Ya, sampai yang ke-9. Ayat yang keempat. Dengarlah, hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan. Ya, stop dulu Pak. Ayat 4 dan ayat 5 adalah pekabaran yang harus diulang-ulangi pada zaman itu. Pada waktu di kitab Ulangan. Ini adalah pekabaran yang terus disampaikan kepada anak-anak oleh orang tua mereka. Bahwa Tuhan itu adalah Esa. Tuhan itu penuh dengan kasih. Jadi harus dicintai dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatanmu. Caranya bagaimana? Lanjut Pak, ayat 6 sampai 9. Ayat yang ke-6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring,
dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah ia menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Terima kasih. Itulah metode yang Yesus lakukan. Kenapa Yesus kembali duduk dan mengajar di pagi-pagi hari? Karena dia mau banyak orang yang terus menerima kabar kebenaran supaya mereka diselamatkan. Sekalipun sebagian orang menentang apa yang Yesus lakukan dan yang Yesus ajarkan. Bapak Ibu, tadi di awal saya sudah katakan bahwa kalau seseorang sudah nggak suka sama seseorang, potongan rambutnya yang sudah rapi pun jadi masalah. Hidungnya yang sudah begitu, memang begitu dari lahirnya hidungnya, itu pun dipermasalahkan Bapak Ibu. Memang begitulah orang kalau sudah nggak suka. Maksud saya, ini hanya contoh kepada ahli Taurat. Maka ketidaksukaan mereka kepada Yesus memutar otak mereka untuk mencari cara yang lebih jitu agar Yesus betul-betul bersalah. Yohanes 8 ayat 3 dan 4 berkata, maka ahli Taurat dan orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Ayat 4 lebih mempertegas ayat 3. Ayat 4 mengatakan, mereka berkata, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Bapak Ibu bisa bayangkan betapa luar biasanya benci mereka kepada Yesus. Sekarang mereka mengorbankan orang lain untuk menjadi sarana agar Yesus didapati bersalah. Yang menarik dari cerita ini adalah ketika mereka membawa perempuan yang katanya, ini katanya ya Bapak Ibu, karena mereka yang berkata, Yohanes tidak menuliskan, benarlah yang dilakukan oleh ahli Taurat, bahwa mereka benar-benar mendapati perempuan yang ketangkap basah ketika sedang berzina. Yohanes tidak tuliskan begitu Bapak Ibu. Yohanes hanya menuliskan bahwa ahli-ahli Taurat itu berkata, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Artinya, hanya mereka yang tahu apakah perempuan itu benar-benar berbuat zina atau tidak. Begitu ceritanya Bapak Ibu. Saya membaca juga dari Bible Commentary, saya baca dari The Study Bible. Tidak didapati kalimat bahwa Yohanes mengatakan bahwa apa yang dikatakan ahli Taurat itu adalah benar. Bahwa mereka mendapati perempuan itu ketangkap basah ketika sedang berbuat zina. Oleh sebab itu ada 4 pertanyaan yang perlu kita pertanyakan supaya cerita ini jadi jelas. Apakah cerita ini sedang berbicara tentang berbuat zina? Tentu tidak. Kenapa? Karena mereka mempunyai niat. Jadi masalahnya bukan masalah perempuan berbuat zina. Mereka mempunyai niat jahat. Mereka mencari cara supaya Yesus didapati bersalah. Yang kedua, mengapa ahli Taurat dan orang Farisi dengan sengaja mencari-cari seorang perempuan yang sedang berbuat zina? Ini namanya niat Bapak Ibu. Kalau kita mau jawab pertanyaan kedua, itu niat banget. Itu sama dengan bagaimana saya mau jebak Kok Robi misalnya. Maka segala macam cara saya akan buat untuk menjebak Kok Robi supaya Kok Robi didapati salah. Kan jahat sekali itu. Yang ketiga, mengapa perempuan itu dibawa kepada Yesus? Bukankah berbicara tentang perzinahan antara seorang perempuan yang sudah bersuami dengan suami yang sudah beristri yang berzina dengan laki-laki atau istri orang? Peraturannya kan sudah ada. Bukan dibawa kepada Yesus. Yang keempat, sebenarnya apa permasalahan utama dari cerita ini? Yohanes 8 ayat 5 dengan jelas berkata, ini adalah perkataan daripada ahli Taurat dan orang Farisi. Guru,
Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Di sini jebakannya, Bapak Ibu. Apakah pendapatmu, Guru, tentang hal itu?